Hai 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 hai. Kembali bersama dengan The Starter pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Starter. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mengupas, menguliti, mencambuk, menghina. Salah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka readingan tentang salah satu zodiak, yaitu zodiak Cancer. Zodiak Cancer. Oke, zodiak Cancer. Nah, apakah yang menjadi tema readingan kita pada kesempatan kali ini atau pada hari ini, yaitu kabar yang akan kamu terima. Ngerinya. Kabar apakah? Baikkah? Burukkah? Indahkah? Kabar centilkah? Kabar kabur? Kubar kubir? Kibur kabur. Ya. Dan ini adalah merupakan, kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, dan juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa enggak, ya, begitu maksudnya ya, bisa cocok, bisa enggak. Dan sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, bagikan kemana-mana, terus jangan lupa di komen ya, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke. Dan kembali saya sampaikan, inilah tema readingan kita pada hari ini, yaitu kabar yang akan kamu terima. Kabar apakah? Kita akan buka kartunya. Alright, this is your card. Yang pertama, Eight of Pentacles, Hermit, Six of Cups, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Three of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Wands, Nine of Wands, dan yang terakhir ada Five of Cups. Ramalan untuk zodiak Cancer, bukan kanker ya, bukan kanker, Cancer. Dalam bahasa Inggrisnya berarti Cancer. Cancer itu berarti kepiting sumbing. Cancer, kabar yang akan kamu terima. Saya melihat di sini ya, kabar yang akan kau terima ya. Di sisi lain mungkin bagus, tetapi ada satu hal mungkin agak bermasalah dalam sisi percintaan. Itu saja. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Cancer, kamu di sini adalah sosok yang kuat, sosok yang tulus, jujur. Sosok yang sensitif sekali. Kenapa ya kamu sensitif? Kok kamu bisa jadi sensitif? Jadi saya bilang di sini, kamu itu menggambarkan seseorang yang mempunyai hati yang lembut tetapi emosional. Ngeri. Hati yang lembut tapi emosional. Orang yang jujur dan terbuka dengan orang lain. Terbuka berarti bukan terbuka ya, terbuka dalam pemikirannya kepada orang lain, bicaranya polos-polos aja, jujur-jujur aja. Nah, di sini yang saya melihat ini, kamu akan tipikalnya ya, orang yang melakukan apapun untuk mereka yang kamu niatkan. Ya. Oke, kembali ke ramalan kita untuk kabar yang akan kamu terima di sini. Akan ada, saya lihat, perubahan yang terjadi. Pasti dong, akan ada perubahan yang terjadi. Orang yang selalu merasa cemas, orang yang mempunyai kecemasan yang berlebihan, di sini kamu harus berubah. Di sini kamu harus bisa menyesuaikan diri atau bisa berdamai dengan alam. Kalau kamu bisa lakukan itu, kamu bisa berubah, kamu bisa menyesuaikan diri dan berdamai dengan alam, saya melihat kamu akan baik-baik saja. Kedepannya, kamu akan banyak dihadapkan dengan berbagai peluang yang tentunya jangan kamu sia-siakan.
Karena saya bilang di sini peluang itu tidak datang 2 kali. Ya, jadi jangan kamu sia-siakan peluang yang akan datang. Dan itu dengan mengambil peluang yang ada, ini akan bisa menenangkan hatimu. Juga ada juga selain peluang yang ada, saya melihat juga ada tantangan yang beberapa tantangan ya, yang mungkin agak sulit, tetapi saya kira di sini kamu bisa menghadapinya. Dan ini akan berlalu dengan seiring waktu. Seiring waktu berlalu, ya. Saya melihat suatu kesuksesan dekat-dekat ini. Hal yang kamu impikan pada mungkin ya bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, saya lihat kesuksesan yang akan kamu raih, yang kamu impikan akan terwujud. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa untuk tetap melakukan hal yang ingin atau hal yang sudah menjadi keputusanmu. Dalam hal karir lagi, masih tenang kok, saya lihat masih baik, masih bagus. Di sini yang dibutuhkan adalah kreativitas sebenarnya. Jadi kreativitas yang kamu kembangkan itu akan berbuah keberuntungan. Nah, ini akan saya lihat lebih gampang sih sebenarnya kamu bisa maju dekat-dekat ini, tetapi tetap yang sudah saya sampaikan tadi ya, harus tetap bisa menjaga diri dan tetap disiplin dan segala macam. Kamu harus bisa berdamai dengan alam, bisa menyesuaikan diri. Kamu harus bisa lebih maju lagi. Hindari semua stres yang kemungkinan bisa menurunkan semangat bekerja kamu, bisa membuat kamu menjadi tidak kreatif dalam bekerja. Ya, harus tetap pacu dirimu sendiri. Ada beberapa proyek yang mungkin sedang kamu lakukan, itu akan sedikit membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Ya, jadi ya itulah beberapa hal yang mungkin bisa membuat kamu semakin stres. Nah, bagaimana caranya ini? Coba cari jalan lain. Atau nikmati nikmati pekerjaan yang sudah kamu lakukan sekarang ini dengan kreativitas yang kamu punya. Dan untuk keuangan sendiri, belajar menabung. Karena di sini kamu dituntut untuk bisa safety untuk bekalmu di masa depan. Jadi coba salurkan hobi atau minat yang membuat kamu nyaman untuk melakukannya tanpa harus banyak mengeluarkan banyak uang. Ataupun dengan selain bekerja, kamu bisa menyalurkan hobi atau minat yang kamu punya atau kreativitas yang kamu punya untuk bisa menambah pendapatan untuk keuanganmu. Ya. Pokoknya bagaimana caranya sekarang di sini, kabarnya kamu harus bisa mencari cara agar dapat meningkatkan kondisi cuan, meningkatkan cuan dan keuangan. Oke, jangan bermalas-malasan. No time for malas-malas. No time for love. No time for love. Asik. Dangdut sedikit, kenapa sih? Nah, dari segi kesehatanmu saya lihat di sini aman-aman saja. Stres, ya. Jadi selalu di sini saya tuntut. Kalau orang yang selalu berpikiran negatif, kalau orang selalu membuat pikirannya menjadi tidak menentu atau takut terhadap sesuatu, kecemasan yang berlebihan, itu bisa membuat dia menjadi jauh lebih stres. Kondisi tubuh pun akan menurun. Oke. Ingat, kesehatan mental di sini sangat penting untuk kamu Cancer. Karena ini akan berdampak juga pada kesehatan tubuh dan orang-orang di sekitarmu. Oke. Dari sisi percintaan sendiri, sudah saya bilang dari awal tadi ya, akan ada yang sudah menjalin cinta atau sudah menjalin asmara di sini, akan ada sedikit kabar-kabar ya, akan ada sedikit pertengkaran. Ada pertengkaran yang terjadi di antara kalian karena bentrokan kepribadian. Jadi saya sarankan di sini kamu untuk
tidak berkata kasar atau tidak terlalu tegas terhadap berkata yang terlalu tegas terhadap sudut pandang bicara kamu sendiri. Jadi berarti di sini kalau kamu berbicara jangan hanya mau mendengarkan atau menyampaikan pendapat hanya untuk kepentingan pribadimu, atau mau yang didengarkan itu hanya maumu saja. Cobalah untuk mencari tahu, cobalah untuk mengerti bahwa orang lain juga mempunyai sudut pandang yang berbeda dari kamu. Nah, itu yang harus kamu satukan. Nah, di sini saya sampaikan, kalau misalnya tentang masalah asmara, ini buat kamu ya. Kalau sudah jatuh di masalah asmara atau ribut atau menghadapi suatu konflik sudah menghadapi konflik di bidang asmara, itu kadang berpengaruh ke arah pekerjaan. Apalagi ya memang agak sulit dirimu untuk membawa karena kamu terlalu sensitif di sini. Jadi hati-hatilah, jangan sampai saling menggantung, saling mengganggu, atau jangan kamu gabungkan antara hubungan asmara dengan kegiatan pekerjaan atau hal-hal yang lain lagi. Jadi sebaiknya kamu bisa pintar untuk menghadapi masalah tersebut. Oke? Nah, itulah beberapa hal-hal yang sekiranya atau kabar-kabar yang sekiranya akan datang kepadamu dalam waktu dekat. So, semangat dan tetap cemungut. Oke, cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.